Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif dengan saya sendiri, Arif Nur Hidayat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kompetensi teknis dan pedagogi campuran ya. Karena di dalam kompetensi teknis itu ada keilmuan dan pedagogi. Nah, di soal-soal kali ini saya mengambil dari SIM PKB Kemendikbud 2021 ya. Nanti teman-teman jangan lupa pantau terus channel saya karena nanti akan saya upgrade terus soal-soalnya menjelang P3K 2021. Saya juga menyiapkan konten lagi setelah ini soal-soal campuran yang sering ditanyakan di Telegram dan lain sebagainya. Oke, semoga bisa menjadi pencerahan teman-teman dan bisa merefresh teman-teman sebelum tes ya. Sudah persiapan dengan baik, tinggal hanya screening, evaluasi, review saja soal ya. Yang besok tes semoga sukses, lulus, dan jaga kesehatan mental ya. Tidurnya juga nggak usah terlalu malam, bangunnya jangan terlalu siang ya, nanti terlambat teman-teman. Oke ya, harus dipersiapkan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan ya. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, soal yang pertama ya, angin muson timur menyebabkan Indonesia mengalami, ini pertanyaan gampang ya. Teman-teman pasti tahu ada musim kemarau, hujan pancaroba, suhu udara tinggi, dan curah hujan rendah. Jawabannya adalah musim kemarau nih teman-teman. Lanjut. Berikut adalah nama lain dari angin fon ya, kecuali ya di sini ada angin wambrau, gending, puting beliung, bahorok, brubu. Kira-kira mana sih yang bukan merupakan angin fon ya? Oke, jadi angin fon itu ya sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah mana? Di daerah Deli, Sumatera Utara. Ini namanya angin bahorok ya. Kemudian angin kumbang itu di Cirebon, angin gending di Probolinggo, angin brubu di Makassar, dan angin wambrau di Biak. Jadi yang tidak termasuk adalah angin puting beliung ya. Jadi teman-teman jangan lupa juga ini dicermati ya beberapa jenis angin fon yang ada di Indonesia. Ada angin bahorok itu di Deli, kumbang itu di Cirebon, gending itu di Probolinggo, brubu Makassar, dan wambrau itu di Biak atau Irian Jaya. Oke, lanjut kita ke soal nomor 3. Cepat saja, yang mudah-mudah soalnya. Salah satu dampak negatif pembangunan adalah berkurangnya ruang terbuka hijau atau RTH. Pengurangan luasan RTH berdampak pada kualitas sosial masyarakat karena salah satu fungsi RTH adalah A. sebagai sarana rekreasi, B. sebagai tempat edukasi, C. sarana estetika kota, D. sebagai sarana perdagangan, E. sebagai sarana olahraga. Ini sarana perdagangan jelas tidak ya. Jadi rekreasi, edukasi, estetika kota itu juga masuk fungsi RTH. Tapi yang dimaksud dalam soal ini yang mana? Ada kualitas sosial masyarakat ya. Kalau tempat edukasi itu lebih ke pendidikan, estetika kota itu lebih ke tata ruang kotanya ya, sarana olahraga lebih kepada kesehatannya. Berarti yang paling tepat adalah sarana rekreasi ya. Ini bisa untuk hiburan bersama keluarga, untuk teman-teman, dan lain sebagainya. Kemudian nomor 4, salah satu tanda terjadinya angin puting beliung itu diantaranya ada apa saja ya. Jadi saya dalam menjawab itu melakukan riset dulu teman-teman, jadi nggak sembarangan. Jadi kalau ada yang salah ya kita coba gali secara ilmiah ya. Nah, kita lihat ya, tanda-tanda menurut prediksi BMKG terjadinya angin puting beliung itu ada apa saja. A. Terasa panas dari malam hingga pagi. Yang kedua, udara panas dan terik senja pagi hari. Kemudian ketiga, terlihat awan cumulus ya, awan yang tipis-tipis seperti kapas itu. Kemudian ada tampak awan cumulonimbus ya. Kemudian yang kelima, pepohonan mulai bergoyang. Yang keenam, udara terasa dingin. Dan yang ketujuh, langsung turun hujan lebat atau gerimis disertai dengan angin yang kencang ya. Munculnya awan cumulonimbus ya, kita simpan, ini juga benar nih. Sehari sebelum terjadi udara terasa dingin ya. Oke, ini juga benar. Suhu udara yang semula rendah berubah tinggi dengan cepat. Suhu udara ya, ini di sini nggak ada di sini ya, suhu udaranya tidak terlihat. Kemudian angin tiba-tiba bertiup kencang, ini sebenarnya nggak tiba-tiba tapi ada fase-fasenya ya, jadi bukan
Ya, ini suhu udara panas disusul munculnya awan cumulonimbus. Nah, ini juga benar. Berarti antara A, B, dan E. Nah, kita lihat option yang paling benar ya. Kebenarannya lebih banyak ya, berapa persen. Nah, kalau yang E kita bisa melihat di sini ada prosesnya atau tanda-tandanya yang benar-benar runtut ya, mulai dari suhu udara yang panas kemudian disusul dengan awan cumulonimbus ya. Jadi untuk jawaban E ini adalah yang paling benar atau jawabannya atau kunci jawabannya E. Kenapa? Karena B dan A benar, tapi ini poinnya lebih kecil dibandingkan dengan E ya. Ini sudah ada runtutan prosesnya ya, dari suhu udara yang mulai panas kemudian disusul munculnya awan cumulonimbus ya. Jadi teman-teman diingat kalau misal keluar di P3K besok jangan sampai salah ya. Lanjut. Berikut adalah ciri-ciri hutan musim ya, kecuali berarti yang bukan ya. Hutan musim biasanya ciri-cirinya gimana sih ya? Memiliki lapisan tajuk ya, dominan hanya satu jenis tumbuhan atau homogen ya, bisa bentuknya dari jati atau pohon jati, pinus ya. Kemudian pada akhir musim kemarau menumbuhkan bunga besar dan berwarna terang ya, ini benar juga. Kemudian jenis tumbuhannya adalah tropofita. Tropofita itu apa sih? Ya, tropofita itu adalah tumbuhan yang mampu hidup di antara dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Ya, jadi namanya tropofita begitu. Jadi yang bukan adalah merupakan hutan produksi. Hutan produksi bukan ciri-ciri dari hutan musim. Oke. Nomor 6. Teori Milankovitch yang mengatakan bahwa perubahan iklim disebabkan oleh A. Perbedaan intensitas radiasi matahari di permukaan bumi, B. Perubahan kondisi atmosfer, C. Perubahan permukaan bumi, D. Variasi orbit bumi, E. Pergerakan lempeng bumi ya. Saya yakin teman-teman jarang sekali menemui soal-soal seperti ini ya. Ini soal yang asing saya temui di SIM PKB ya, barangkali keluar. Nah, teman-teman jelas nanti kan tidak familiar dengan soal-soal seperti ini. Nah, saya cari dan riset jawabannya. Jadi siklus Milankovitch itu mencakup 3 aspek ya. Ada bentuk dari orbit bumi yang juga dikenal dengan eksentrisitas. Kemudian yang kedua adalah sudut kemiringan sumbu bumi terhadap bidang orbit bumi yang disebut dengan obliquitas. Yang ketiga adalah arah sumbu rotasi bumi mengarah ya, dikenal dengan presesi. Jadi kalau kita lihat ya, jawabannya itu adalah variasi orbit bumi ya. Jadi bukan perubahan permukaan bumi, bukan kondisi atmosfer ya. Pergerakan lempeng bumi juga bukan ya. Karena di dalam teori Milankovitch ini bentuk dari orbit bumi itu juga dikenal sebagai eksentritas, obliquitas, dan presesi. Itu berpengaruh terhadap perubahan iklim ya. Nanti saya jelaskan nih. Intensitas radiasi di permukaan bumi ini juga pengaruh sebenarnya ya. Jadi adanya eksentritas, obliquitas, presisi itu nanti berpengaruh terhadap intensitas radiasi di permukaan bumi, tapi bukan yang ini yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud adalah variasi orbit buminya ya. Jadi kita lihat, nah di sini ada eccentricity ya, atau eksentrisitas ya, kalau kita lihat dari beberapa teori Milankovitch ini kan ya. Jadi orbit bumi itu mengelilingi matahari itu tidaklah berbentuk lingkaran yang sempurna, melainkan sedikit elips ya teman-teman. Jadi ini sedikit elips. Nah, seiring waktu ya, tarikan gravitasi dari dua planet gas raksasa terbesar di tata surya ya, Jupiter dan Saturnus, itu menyebabkan bentuk orbit bumi bervariasi ya, dari hampir membentuk lingkaran sempurna hingga berbentuk elips. Nah, eksentrisitas ini adalah seberapa besar bentuk orbit bumi menyimpang dari lingkaran yang sempurna ya. Jadi variasi eksentrisitas ini mempengaruhi jarak terjauh dan terdekat antara bumi dan matahari yang menyebabkan nanti perbedaan iklim di bumi ya. Ini adalah eksentrisitasnya ya. Jadi variasi bentuk orbitnya ini nanti akan berpengaruh terhadap perubahan iklim yang ada di bumi. Ini yang di teori eksentrisitas
yang satu. Nah, ini yang obliquitas. Itu kaitannya dengan apa? Dengan kemiringan sumbu rotasi bumi saat bergerak mengelilingi matahari. Jadi semakin besar sudut kemiringan sumbu buminya, maka semakin ekstrim pula ya kita karena bumi, dan akan mendapat lebih banyak intensitas radiasi matahari di musim panas dan lebih sedikit di musim dingin. Jadi semakin besar sudut kemiringannya, maka ekstrim ya, cuaca ekstrimnya atau musim ekstrimnya akan semakin banyak intensitasnya karena radiasi mataharinya akan jadi semakin besar ya. Ini namanya yang obliquitas. Kalau yang presisi ya, ini katanya dengan perubahan perlahan ya dari orientasi kutub bumi terhadap posisi bintang yang ada di langit ya. Jadi kalau presisinya itu kaitannya dengan sumbu ya, di awal itu bisa dilihat ya sumbu rotasi buminya ya. Di sini yang presisi itu kaitan dengan sumbu rotasi bumi di sini ya. Jadi selama beberapa ribu tahun ke belakang ya, sumbu bumi itu mengarah ke sebuah bintang yang bernama Polaris ya, yang juga disebut dengan the North Star ya, atau bintang utara. Namun adanya gerakan presisi ini ya, atau perubahan perlahan orientasi rotasi kutub ini ya, rotasi kutub ini itu bumi memiliki arti bahwa Polaris tidak akan selalu menjadi bintang di utara ya. 5.000 tahun yang lalu ya, sumbu utara bumi itu mengarah kepada bintang lain yang bernama Tubin ya. Kemudian 12.000 tahun yang lalu sumbu utara bumi mengarah kepada bintang Vega. Nah, inilah presisi ini yang nantinya menyebabkan apa? Menyebabkan musim ya bisa ekstrim maupun tidak terlalu ekstrim ya di belahan bumi lainnya gitu ya. Jadi misal saat ini musim panas di belahan bumi selatan terjadi di dekat perihelion, dan musim dingin di dekat aphelion. Nah, yang berarti belahan bumi selatan itu mengalami musim yang lebih ekstrim daripada belahan bumi utara. Nah, ini kaitannya dengan sumbu rotasi atau kutub bumi kalau presisi. Jadi ada 3, presisi, obliquitas, dan eksentrisitas. Itu bagian dari teori Milankovitch ini. Jadi jawabannya adalah variasi orbit bumi ya. Jadi teman-teman ingat, kalau ada soal seperti ini jawabannya berarti variasi orbit bumi gitu aja, biar teman-teman paham. Nah, untuk penjelasannya teman-teman bisa memahami tadi yang sudah saya sampaikan tentang eksentrisitas, obliquitas, dan presisi ya. Nanti kalau ada soal yang lebih spesifik lagi, misal teori Milankovitch kaitannya dengan bentuk orbit bumi yang tidak sempurna atau elips, berarti masuk mana ya, eksentrisitas ya. Kalau sudut kemiringan sumbu buminya terhadap bidang orbit bumi ya, kemiringannya berarti kaitannya dengan obliquitas. Kalau kaitannya dengan arah sumbu rotasi ya, bumi mengarah kemana, berarti kaitannya dengan presisinya. Oke ya, jelas ya teman-teman. Lanjut. Nah, kemudian faktor iklim yang disebabkan oleh ya, perubahan faktor iklim itu disebabkan oleh apa ya? Faktor perubahan di permukaan bumi. Nah, ini enggak jelas nih. Faktor alamiah nih, oke. Faktor manusia juga ada. Faktor cuaca masuk faktor alamiah ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, ada faktor manusia dan faktor alamiahnya ya. Jadi perubahan iklim atau global warming itu kan bisa terjadi karena alami dan manusianya ya, penggunaan teknologi yang dapat mengurangi lapisan-lapisan ozon sehingga terjadi perubahan iklim. Oke, ini gampang ya. Lanjut. Rencana usaha dan atau rencana kegiatan yang tidak wajib melakukan kajian AMDAL diwajibkan untuk A. menyusun UKL dan UPL, B. menyusun RKL dan RPL, C. mengajukan izin usaha, D. sosialisasi pada masyarakat sekitar, E. mengajukan izin lingkungan. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah menyusun UKL dan UPL atau upaya kelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Ini tertuang dalam mana? Tertuang dalam Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Ya, jadi setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 wajib memiliki UKL dan UPL atau upaya kelola lingkungan atau pengelola lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan ya. Kalau menyusun RKL dan RPL itu bagian dari AMDAL sendiri ya, bagian dari dokumen AMDAL yang mengajukan izin usaha. Kalau mengajukan izin usaha, AMDAL dan UKL dan UPL harus izin usaha ya, jadi jawabannya adalah menyusun OKL dan UPL. Teman-teman biasanya AMDAL keluar, diperhatikan. Oke, lanjut. Sungai merupakan media paling murah dalam pembuangan limbah. Agar sungai terjaga kualitasnya, maka pemerintah mengeluarkan. Nah, di sini sungai itu sangat murah sekali ya dalam pembuangan limbah. Ya, tapi kita harus menjaga kualitasnya ya, maka pemerintah harus ngapain ini? Punishment bagi industri yang buruk dalam pengelolaan limbah. Punishment saja kurang menurut saya ya. Baku mutu limbah industri ya, ini boleh tapi tidak terlalu kuat. Reward untuk industri yang baik dalam pengelolaan. Nah, ini malah nanti yang tidak diberi reward ya biasa aja, tetap buang di situ ya. Kemudian D, perundangan yang mengatur sistematika pembuangan limbah. Nah, ini yang diperlukan ya. Nah, jadi pemerintah harus mengeluarkan perundang-undangan ya. Jadi tidak sembarang industri bisa membuang limbah cair ke sungai, harus ada sistematikanya yang supaya tidak beracun dan lain sebagainya, harus netralisir dulu kalau dibuang ke sungai sehingga tidak merusak ekosistem yang ada di sungai begitu. Jadi yang E, kriteria kerusakan lingkungan, nah, ini enggak sesuai dengan soalnya. Jadi jawabannya yang D. Lanjut, keberadaan awan di malam hari membuat suhu udara meningkat karena, nah teman-teman pasti udah tahu jawabannya. Awan menyerap dan memantulkan panas permukaan bumi. B, awan menyerap panas permukaan bumi. C, awan menghalangi pelepasan penguapan lautan. D, semuanya benar. E, awan menyerap energi matahari yang dilepaskan. Jawabannya adalah yang ya. Jadi awan itu menyerap dan memantulkan panas permukaan bumi sehingga malam itu suhu udara itu menjadi lebih panas daripada biasanya ya. Teman-teman juga bisa melihat video proses pelepasan panas dan pemantulan panas di video saya, di playlist itu ada, silahkan dicari saja. Oke, kita lanjut nomor 11. Dengan melihat hasil pretest, seorang guru dapat mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Jadi dengan melihat pretest ya, guru itu mengetahui bahwa 3 dari 8 soal yang diberikan mampu dijawab hampir seluruh siswa dengan benar. Ya, jika Anda sebagai guru, kira-kira manfaat apa yang dapat dipetik dari informasi tadi? Jadi manfaat daripada Anda melakukan pretest itu untuk apa? A, mengajarkan seluruh materi sesuai dengan kurikulum agar penugasan siswa lebih baik. B, 3 dari 8 soal tersebut tidak akan ditanyakan lagi pada saat melakukan post test. C, materi yang telah dikuasai siswa tidak perlu diajarkan lagi pada proses KBM. D, melaksanakan pembelajaran remedial untuk materi yang belum dikuasai siswa berdasarkan hasil pretest. Ini enggak sesuai, perlu memperbanyak latihan soal, ini juga enggak sesuai ya. Kita lihat ya, pretest itu adalah kemampuan awal, maka materi yang telah dikuasai itu tidak perlu diajarkan lagi pada saat KBM ya, karena waktu untuk mengerjakan materi ya, untuk mengerjakan materi ulang itu 3 soal tadi dapat digunakan untuk memperdalam materi lain. Ya, jadi ini saya salah ketik ya, materi ulang ya tadi 3 soal itu. Jadi jawabannya adalah yang C ya, materi yang telah dikuasai itu tidak perlu diajarkan lagi. Jadi Anda setelah melakukan pretest, 3 ini udah dikuasai hampir seluruh siswanya, artinya mereka udah menguasai. Berarti yang 5 materi lagi baru kita ajarkan supaya tidak kehilangan waktu yang banyak ya untuk memperdalam materi-materi yang belum dikuasai oleh siswa. Oke, jawabannya adalah C. Nah,
Nomor 12 ya, dalam rangka menilai tingkat keberhasilan pembelajaran, maka perlu dilakukan penilaian dalam bentuk tes. Di dalam penilaian dikenal dengan tes formatif dan tes sumatif. Nah, teman-teman ingat lagi perbedaannya apa? Ya, perbedaannya apa? Ayo ya. A. Cangkupan materi dan bentuk soalnya. B. Bentuk soal dan waktu pelaksanaan. C. Cangkupan materi dan waktu pelaksanaan. D. Bentuk soal dan kondisi peserta didik. E. Isi dan soal pilihan ganda. Jawabannya adalah yang C ya. Jadi cangkupan materi dan waktu pelaksanaan. Kenapa? Karena tes formatif itu seperti penilaian ulangan harian. Ya, kalau sumatif itu penilaian akhir semester. Jadi yang membedakan apa? Cangkupan materinya dan waktu pelaksanaannya. Ya, jadi jawabannya yang C. Cangkupan materinya itu ulangan harian, berarti per KD ya. Kalau penilaian akhir semester itu beberapa KD. Kemudian waktunya juga berbeda. Ya, oke, jadi yang C. Nomor 13. Aliran ini lebih menekankan pada keaktifan siswa selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep, serta memberikan makna tentang hal-hal yang dipelajari, dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri ya. Di sini ada kemudian pernyataan tersebut merupakan aliran daripada teori belajar apa ya, teman-teman. Ada behavioristik ya, terus konstruktivistik, humanistik, sibernetik, kognitivistik. Ini sering sekali keluar ya, bahkan nanti pasti ya, ini saya prediksi akan keluar dalam P3K, entah itu yang behavioristik, konstruktivistik ya, humanistik, sibernetik, dan kognitivistik ya. Nah, kalau yang kaitannya dengan konstruktivisme ya, atau ini adalah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajar ya. Kalau konstruktivistik ya, ini lebih apa? Lebih menekankan pada mengkonstruksi pembelajaran menurut saya. Jadi menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut ya. Artinya di sini biasanya ya dalam soal itu ada kata-kata menyusun, kemudian membangun ya. Itu kaitannya dengan konstruktivistik ya. Kemudian ada menciptakan ya, kata kuncinya generatif juga ada di situ biasanya kalau konstruktivistik ya. Jadi jawabannya di sini adalah yang konstruktivistik ya. Mana nih? Yang B. Nah, kalau yang behavioristik itu kaitannya dengan apa sih? Perilaku ya, pemberian stimulus, respon ya. Ada stimulus sama respon biasanya. Ini kalau behavioristik ada perilakunya ya. Contohnya apa ya? Misalnya guru menjelaskan, memberikan stimulus video pembelajaran mengenai gunung meletus misalnya. Jadi siswa nanti mengungkapkan kenapa gunung itu bisa meletus dan jangkauannya sampai seberapa. Nah, itu kan ada perilaku atau stimulus dan respon dari guru dan siswa. Nah, kalau humanistik ya, itu teori belajar yang kaitannya dengan bagaimana memanusiakan manusia ya. Belajar dianggap sebagai hasil apabila peserta didik itu mengenal dirinya dan lingkungannya ya. Contohnya mengeksplorasi lingkungan sendiri, itu humanistik ya. Kalau sibernetik itu kaitannya dengan apa? Sibernetik dengan cyber, internet ya, kemudahan memperoleh informasi ya. Ini sibernetik. Kalau kognitivistik ya, atau kognitif itu kaitannya dengan anak mampu memecahkan masalah atau kemampuan kognitifnya ya, perkembangan otak atau kognitifnya, perkembangan anaknya. Ini sering biasanya keluar, maka teman-teman dipelajari lagi yang teori belajar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa teman-teman yang besok tes jangan lupa di bawah syarat-syarat pendaftarannya. Semoga sukses ya, tidak ada kendala. Kemudian saran dari saya ketika teman-teman nanti kan mengerjakan
manajerial, sosiokultural, wawancara, dan yang terakhir kompetensi teknis. Nah, saya harapkan bisa dikerjakan dengan baik ya, estimasi waktunya juga diperhatikan, jangan sampai terpaku pada soal yang sulit. Ya, kerjakan soal yang mudah dulu, yang sulit tinggal terakhir supaya tidak memakan waktu Anda untuk mengerjakan soal. Oke, terima kasih. Kemarin komennya video tadi juga di komen ada yang dari Sumatera ya, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi sampai Papua. Semoga energi positif ini bisa bermanfaat buat semuanya yang di Indonesia untuk lolos menjadi P3K guru tahun 2021. Semoga kesejahteraan agar dapat menjadi milik kita yang mempersiapkan hari ini untuk hari esok. Oke, semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe, share ke teman-teman biar makin banyak yang lolos. Sukses untuk semuanya. Ganteng doang nonton kagak di subscribe, canda subscribe.